Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dari Bu, mana Mbak? saya Anissa Nufadila. Uh-huh. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Uh-huh. Saya ada tugas kewirausahaan tentang wawancara pengusaha perusahaan. Masuk dulu aja. Ini maaf nggak bisa salaman karena masih pandemi. Apa itu? Gimana Bida? Apa ada yang bisa dibantu? Di sini saya kan mewawancarai ibu tentang usaha ibu ini. Nah, di sini ibu meluangkan waktunya buat tanya jawab sama saya. Boleh. Selama ini ibu banyak bantu juga kok sama anak-anak yang banyak ngerjakan tugas-tugas kuliah gitu di kantor juga saya bantu ya. Mudah-mudahan bisa memudahkan nanti langkah ke depan mau membuat proposal ya atau membuat akhir tugas skripsi ya. Soalnya ibu dulu juga pernah kuliah juga mengalami seperti hal itu supaya semuanya dimudahkan. Kira-kira menyangkut masalah apa? Usaha ibu. Maaf ini tak lepas ya? Iya. Mbaknya pakai aja saya ini. Saya kalau ngomong terlalu nggak nyaman. Gimana? Ibu ini mulai usahanya mulai kapan? Saya boleh cerita sedikit ya. Iya. Dulu itu saya pegawai. Bapak itu dari pensiunan sampai Gresik. Saya jadi pegawai di suatu perusahaan toko retail swasta di Surabaya di Raden Saleh. Kebetulan di bagian merangkap pembagian pembelian dan marketing. Dari situ saya kerja sampai 20 tahun. Terus banyak relasi baik dari segi pembelian maupun relasi dari segi penjualan. Kebetulan ibu di counter marketingnya. Nah, dari situ saya banyak kenalan dari beberapa relasi. Pada waktu bapak sudah mau pensiun, saya punya etikat untuk buka usaha sendiri. Jadi saya buka usaha sendiri itu mulai tahun 2012. Bapak pensiun tahun 2015. Ceritanya gitu. Jadi saya itu benar-benar usaha saya dengan modal relasi gitu. Ibu usahanya itu sama temennya sendiri apa orang lain? Sendiri sama bapak aja. Jadi langsung begitu saya mau buka usaha sendiri, bikin akte pendirian, kebetulan yang jadi direktur itu saya sendiri, bapak jadi komisaris. Nah, usaha saya yang saya geluti itu bidangnya sama dengan pada waktu saya bekerja di kantor yang lama. Jadi saya merintis dari beberapa relasi-relasi yang kebetulan baik dan mau menjalin kerjasama kembali sama ibu. Bu, maaf, boleh tanya, modal usaha awal ibu itu berapa? Modal usahanya waktu itu saya memang keluar dari kantor yang lama dikasih istilah pesangon sekarang gitu ketenagakerjaan ya, BPJS ketenagakerjaan. Dari itu ibu keluar uang sekitar 40 juta. Nah, terus dari 40 jutaan itu saya buat modal untuk nyewa kontrak ruko ya, kontrak ruko. Jadi untuk memulai usahanya itu sendiri nggak ada uang, ya ada uang yang paling untuk berbenda-benda beli perlengkapan toko-toko itu, meja, telepon, apa-apa gitu. Jadi modalnya ibu sudah niat lillahi ta'ala. Usahanya modalnya itu dari relasi. Dengan saya harapkan dengan penjualan pertama kas gitu untuk perputaran cash flow-nya, alhamdulillah mencapai target yang sesuai yang awalnya itu waktu itu merintis. Jadi waktu itu kalau nggak salah tahun 2012 itu omset pertama kali itu dapat 300 juta satu bulan. Memang keinginan ibu dengan 300 juta bisa dengan untuk perputaran usaha itu dan untuk biaya operasional awalnya tiap bulan alhamdulillah bisa mencapai sampai 3 bulan pertama berdiri sudah omsetnya 1M gitu. Dapat proyek waktu itu di Makassar. Langkah-langkah ibu untuk menarik pelanggan ke usaha ibu itu apa? Yang penting itu kita menjalin hubungan sama relasi itu jangan menganggap beliau itu seperti dia yang butuh, tapi kita yang butuh. Jadi rangkul relasi itu seperti teman,
seperti saudara. Jadi mutunya ibu dalam membuka usaha itu satu, memang menjalin kerjasama yang baik, memberi servis yang baik. Dalam hal arti kata servis itu yang nomor satu itu kualitas barang, ketepatan waktu pada waktu pengiriman, terus merek itu yang bagus, yang sesuai keinginan pembeli. Mungkin harga itu yang kelima atau keenam. Terus kita sering follow up, terus memberi catatan kalau dia ada yang ulang tahun, dikasih ucapan selamat ulang tahun, nggak usah harus memberi hadiah, nggak apa-apa, dia sudah senang karena diperhatikan. Seperti itu salah satunya itu. Gitu. Jadi harus sering follow up, menganggap dia itu seperti raja atau seperti saudara-saudara, seperti teman. Jangan follow up dia itu kalau kita butuh, Pak ada apa, beli barang, nggak usah, sekedar halo, bertegur sapa gitu dia sudah senang. Jadi hubungannya terus langgeng gitu. Terus ibu di kantornya ibu itu ada karyawannya nggak? Awalnya memang saya bawa ada satu sopir aja. Waktu pertama kali ya, satu sopir, satu marketing, terus sama dua bagian pembukuan, sama satu bagian pembelian. Ya awal merintisnya sih itu cuman 5 atau 6 orang aja. Tapi sekarang sudah alhamdulillah karyawannya kurang lebih sekitar 28, termasuk ada gudang gitu. Di 2012, sekarang 2020 sudah 8 tahun ya. Pegawainya kurang lebih 28 orang. Ibu, kalau aku boleh tahu, ibu itu jual alat-alat apa aja di perusahaan ibu itu? Saya sengaja, memang waktu itu mau merintis usaha itu, usaha apa yang bisa langgeng terus ya. Kalau segi makanan, saya nggak punya keahlian makanan. Dulu itu saya punya angan-angan kepingin punya jasa pendidikan dalam bidang usaha. Usaha yang nomor satu sekarang itu kan dari segi pemerintah itu tak saya lihat dunia sih, nomor satu itu di properti. Kalau properti itu modalnya besar, hubungannya harus luas dengan hukum-hukum, dengan dinas tata kota, dan keuangannya besar. Terus kedua itu pendidikan, terus ketiga itu kesehatan. Terus di bidang tiga ini ibu belum ada link, belum ada bakat, belum ada pengalaman. Nah, di kantor yang lama itu ibu jual di spare part-nya mesin-mesin pecah batu. Saya menganggap bahwa bangsa Indonesia ini masih termasuk negara yang sedang berkembang. Jadi dalam arti kata kalau sedang berkembang itu pembangunan masih terus diperlukan terus-menerus. Bahkan kalau pembangunan terus-menerus itu pasti memerlukan batu. Nah kalau memerlukan semen pasti, tapi sudah ada pabrik semen. Memerlukan besi-besi sudah ada pabrik besi. Kalau batu ini saya lihat kok mesti dikelola sama wira swasta, pengusaha-pengusaha swasta. Tapi nggak mungkin saya jualan batu, modalnya juga besar. Jadi saya jual spare part-nya mesin pecah batu. Sedangkan mesinnya itu sendiri juga harganya mahal, ratusan juta miliar. Jadi saya jual spare part itu yang jenisnya fast moving, cepat habis kepakai. Gitu. Jadi pelanggan ibu selama ini itu yang bergerak di bidang pemecah batu. Memang kebetulan kan di Surabaya kan enggak ada batunya, itu yang biasa digiling untuk dipecahkan tuh batu gunung sama batu kali. Tapi di Surabaya kan enggak ada gunung, jadi relasinya itu kebanyakan di luar kota, di luar pulau yang ada dekat-dekat gunung-gunung gitu lah. Ibu, kita kan ada pelanggan, misalkan ada pelanggan ibu yang komplain tentang barang yang dia beli itu nggak sesuai dia beli gitu tuh. Saya lihat dulu nggak sesuainya di mana. Kalau ukuran tipe speknya sudah sesuai dengan yang dia minta, terus di komplainnya itu, terus saya ngirimnya barangnya yang dikirim itu sudah sesuai, saya akan berusaha berargumentasi bahwa barang yang kita kirim itu sama. Saya cek, mesti dicek di lokasi. Berhubung ini di luar pulau atau luar kota pelanggannya, saya biasanya minta difotokan rusaknya di mana.
Terus saya perlu ngomong sama mekaniknya, masangnya bagaimana. Kemungkinan bisa juga mereka salah pasang, salah setting, kekencangan atau apa, jadi barang itu cepat patah. Atau jenis batunya yang mungkin terlalu keras. Kadang-kadang kayak seperti di Merapi itu jenis batunya terlalu abrasif, itu terlalu banyak menggesek di. Ibu kan produksi ini ayakan batu untuk menganyam batu. Nah itu jenis kawat-kawatnya itu ada macam-macam, ada besar kecilnya batu juga macam-macam. Makanya kalau ada relasi mau tanya ayaan batu itu saya tanya dulu di daerah mana. Kalau memang di dekat Merapi udah terkenal kalau batunya di sana sangat abrasif. Jadi saya sarankan pakai jenis kawat yang seperti ini, kawat yang besar, jadi lebih awet. Tapi kalau memang itu kesalahan teknik dari kesalahan ibu waktu produksi, salah ukuran atau apa, saya tanggung jawab, saya ganti yang baru. Tapi kalau salah teknik pemasangan, salah teknik ukuran dari user, alhamdulillah mereka mau menyadari kesalahan. Terus ibu apa keinginan ibu ke depan tentang usaha ibu ini? Saya ingin tetap berkarya, berusaha. Insya Allah nama perusahaan saya Redisa Karya ya, itu berkembang terus, bisa membantu program pemerintah untuk mengurangi pengangguran usaha. Makanya saya anggap Redisa Karya itu nama dari anak 3 saya. Terus saya harapkan anak-anak saya juga bisa berkarya seperti saya. Mungkin besok-besoknya ada yang mau menggantikan kalau saya sudah tua atau sudah lanjut usia. Saya harapkan gitu, tetap berkembang, bisa membantu pemerintah, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, banyak pengangguran, banyak PHK. Amin, semoga keinginan ibu terwujud. Terima kasih ibu atas waktunya. Mungkin mau lihat barang-barang yang iya ibu. Nanti saya kirimi di Di WA ya. Nomor WA-nya berapa Mbak? 085 085 895 264 720. Namanya Mbak Anissa ya. Iya. Oke. Nanti saya kirimi produk-produk saya di WA ya. Sekalian mungkin kartu nama saya ya. Terima kasih bu. Mungkin itu aja, mungkin ada lagi. Udah. Oh gitu ya. Terima kasih bu. Semoga sukses ya. Mungkin kalau bisa jadi pengusaha. Ya untuk merintis sama awal-awalnya jadi pegawai nggak apa-apa. Tapi usahakan meskipun jadi pegawai, usahakan jadi pengusaha sedikit-sedikit. Pengusaha itu tidak harus orang kaya, jadi pegawai pun bisa usaha. Ibu juga waktu jadi pegawai itu juga punya usaha di rumah. Ada usaha seperti bikin salad, bikin kebab, jualan spray. Ibu nggak mau diem. Malah dulu waktu jadi pegawai itu sampai jualan mobil bekas juga pernah. Yang penting bisa menghasilkan uang yang halal. Apa semangat? Ya. Nah, semangat bekerja. Ya. Terima kasih ya bu atas waktunya. Ya, makasih. Perlu ini bukti nanti foto-foto. Iya. Atas waktunya. Ya. Oh ya minum dulu. Oh iya. Diminum. Rumahnya mana? Rumah saya di Kartini. Oh gitu. Jauh ya? Ya Iya. di rumah saya di Surabaya. Enggak saya minum ya. Oh iya. Sama siapa tadi kesininya? Sama kakak. Oh iya. Hati-hati di jalan. Semoga laporannya sukses, dapat nilai A, lulus, segera dapat pekerjaan ya. Terima kasih bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Saya bawa ya. Iya. Monggo ibu. Iya, iya. Nanti di jalan. Ya.